Halo semuanya, selamat datang kembali di seri pengantar manajemen. Di episode sebelumnya, kita sudah bahas tentang perencanaan. Nah, setelah rencana dibuat, langkah berikutnya apa? Tentu saja, mengambil keputusan, tak peduli kamu mahasiswa, manajer, atau bahkan gamer yang harus pilih. Hero hidup itu penuh keputusan. Dan dalam manajemen, keputusan yang tepat sama dengan hasil yang tepat. Hari ini kita bahas, apa itu pengambilan keputusan, bagaimana tahapannya, dan bagaimana cara membuat keputusan yang lebih baik dalam organisasi? Ayo kita mulai. Dalam manajemen, pengambilan keputusan atau decision making adalah proses memilih satu alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia. Contoh sederhananya begini. Rekrut pegawai, A atau B, naikkan harga, atau tambah promosi, beli mesin baru, atau tetap pakai yang lama. Manajer setiap hari membuat keputusan, dari yang skalanya kecil, sampai yang strategis banget. Makanya, kemampuan membuat keputusan yang baik itu mencerminkan kualitas seorang manajer. Keputusan itu sendiri ada jenis-jenisnya. Pertama, ada yang namanya keputusan terprogram. Ini adalah keputusan yang berulang dan rutin. Biasanya sudah ada SOP, aturan, atau kebiasaan yang jadi panduannya. Misalnya, menyetujui cuti karyawan, atau prosedur menangani komplain pelanggan. Tinggal ikuti aturannya, masalah pun selesai. Gampang kan? Nah, yang kedua adalah kebalikannya, yaitu keputusan tidak terprogram. Ini untuk situasi yang unik, tidak rutin, dan kompleks. Tidak ada aturan bakunya. Contohnya, perusahaan menghadapi pandemi, harus pivot bisnis atau tidak, atau produk gagal di pasaran. Strategi apa yang harus diambil sekarang? Untuk keputusan seperti ini, seorang manajer butuh kreativitas, analisis mendalam, dan pertimbangan yang matang. Disinilah seni manajemen benar-benar diuji. Mau keputusan itu kecil atau besar, secara umum prosesnya sama saja. Mari kita bedah tahap-tahapnya. Pertama, mengidentifikasi masalah. Ini krusial. Masalahnya harus jelas dulu. Seringkali perusahaan salah langkah, karena mereka salah mengidentifikasi akar masalahnya. Ibarat dokter, salah diagnosis, ya salah obatnya. Kedua, mengumpulkan informasi, cari data, fakta, feedback dari tim, riset pasar, sampai laporan keuangan. Semakin lengkap informasinya, semakin kuat dasar kita untuk mengambil keputusan. Ketiga, mengembangkan alternatif. Buat banyak opsi, jangan cuma terpaku pada satu. Otak kita seringkali terjebak di pilihan pertama yang muncul. Padahal bisa jadi, ada solusi lain yang jauh lebih baik dan lebih kreatif. Keempat, mengevaluasi alternatif. Dari semua pilihan yang ada, pertimbangkan masing-masing dari sisi biaya, risiko, manfaat dan dampak jangka panjangnya. Ingat, pilihan yang paling murah, belum tentu yang paling tepat. Kelima, memilih alternatif terbaik. Ini dia bagian intinya. Setelah menimbang semuanya, pilihlah solusi yang paling masuk akal dan paling efektif untuk mencapai tujuan. Keenam, implementasi keputusan. Keputusan sebagus apapun tidak ada artinya kalau cuma jadi wacana dan tidak dieksekusi. Jadi, jalankan rencananya. Dan yang terakhir, ketujuh, evaluasi hasil. Setelah keputusan dijalankan, tinjau kembali hasilnya. Apakah keputusannya sudah tepat? Apa yang perlu diperbaiki ke depannya? Apa pelajaran yang bisa diambil dari proses ini? Setiap orang punya gaya berbeda dalam mengambil keputusan. Pertama, ada directive style. Orang dengan gaya ini biasanya cepat, tegas, dan sangat mengandalkan pengalaman. Cocok banget untuk situasi mendesak yang butuh keputusan kilat. Kedua, analytical style. Tipe ini suka banget sama data dan analisis mendalam. Prosesnya mungkin lebih lama, tapi biasanya keputusannya sangat akurat karena didasari oleh fakta yang kuat. Ketiga, conceptual style. Ini adalah gaya para visioner yang kreatif dan suka ide-ide besar. Mereka jago melihat gambaran besar dan cocok untuk merancang strategi jangka panjang. Keempat, behavioral style. Gaya ini sangat fokus pada tim, komunikasi, dan hubungan antar manusia. Mereka sering mempertimbangkan perasaan dan masukan dari orang lain sebelum mengambil keputusan. Tapi, kita semua manusia dan punya keterbatasan. Ada beberapa bias umum
yang sering menjebak kita saat mengambil keputusan. Contohnya, overconfidence, yaitu terlalu percaya diri dengan kemampuan kita. Lalu ada anchoring, di mana kita terpaku pada informasi pertama yang kita dapat. Ada juga confirmation bias, yaitu kecenderungan untuk hanya mencari data yang mendukung pendapat kita sendiri. Dan yang paling sering, sunk cost fallacy, yaitu tetap melanjutkan proyek yang sudah jelas-jelas gagal hanya karena merasa sayang, sudah terlanjur keluar biaya banyak. Seorang manajer yang baik harus sadar akan bias ini supaya tidak terjebak dan bisa mengambil keputusan yang lebih objektif. Jadi, pengambilan keputusan adalah jantungnya manajemen. Semakin baik kualitas keputusan yang diambil, semakin baik pula hasil yang akan dicapai oleh sebuah organisasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di episode 10 ya. Kita akan masuk ke topik baru yang tidak kalah seru dalam dunia manajemen. Jangan lupa subscribe.